Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kelas perdana kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah virus corona ini dari dunia ini, dan terutama daripada negara-negara yang berpenduduk muslim dan semua negara-negara yang ada, agar Allah Subhanahu wa taala yaltuf bina wa yunzil alaina rahmatahu wa lutfahu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manu asrafuna sholihun wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Insyaallah pada malam ini kita akan memulai pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kitab Bidayatul Hidayah ini sebenarnya sudah banyak dibaca oleh banyak sekali usnad. Akan tetapi kita memilih kitab Bidayatul Hidayah ini karena memang para ulama, para aslafun as-solihun dimanapun itu, sawa'un kana fi Misra, adapun di Mesir, ataupun di Syam, di Suriah sana, ataupun di Hadramut, semuanya memakai kitab Bidayatul Hidayah ini untuk pengajian dan untuk rauhah. Kenapa? Karena memang kitab ini cocok untuk dibaca, sesuai untuk dibaca di kalangan apapun. Orang-orang pemula perlu kitab ini, dan orang-orang yang muntahi, yang sudah sampai derajat tinggi pun, di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu tidak bisa untuk tidak memurojainya. Akan maknanya kitab Bidayatul Hidayah ini sesuai untuk segala golongan, dan karena itulah kita memilih kitab Bidayatul Hidayah agar semua bisa untuk bisa untuk membacanya dan bisa untuk melakukannya, karena kitab ini sebenarnya basic, dasar daripada kitab-kitab tasawuf yang ada, seperti di dalam tabiat dan adat segala ilmu. Yang namanya ilmu itu mempunyai berlevel-level. Setiap ilmu, tidak hanya ilmu agama saja, bahkan di dalam ilmu dunia itu pun udah berlevel-level. Ketika kita di SD, atau kalau di Malaysia namanya sekolah rendah, kita belajar matematika, awal-awal kita belajar tambah-tambahan, kurang-kurangan, perkalian. Akhirnya nanti semakin tinggi diajari yang bulet-bulet, yang bulet-bulet itu yang complicated. Per-peran itu, pangkat 2, pangkat 3, itu kan rumit. Semakin Anda SMA itu sudah mulai segitiga, nanti persegi 4 disuruh ngitung, nanti udah macam-macam lah. Dulu saya ketika belajar matematika itu kepala saya pun juga pening. Di dalam semua ilmu itu pasti ada basic dan ada tingkat-tingkatnya. Di dalam fikih pun juga ada. Di dalam fikih biasanya orang memulai dengan kitab Safinatun Najah, kemudian naik Muqaddimah Hadramiyah, kemudian naik sampai di dalam muntahi biasanya kalau tidak membaca Minhajut Thalibin atau membaca Manhajut Thullab. Begitu pula di dalam nahwu pun sama, nanti mulai dengan Jurumiyah, kemudian terakhir dengan kitab Alfiyah, atau Syarah Al-Ashmuni, atau Kashif Al-Kafiyah Ibnul Hajib. Macam-macam. Di dalam kitab tasawuf pun juga sama seperti itu. Yakni biasanya mereka Imam Ghazali ini spesial. Saya lihat di antara banyak sekali ulama, Imam Ghazali termasuk ulama yang spesial. Yang mana Imam Ghazali itu ibarat di dalam kitab-kitabnya tidak rumit, tidak seperti Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfahnya yang rumit, atau Aduddin Al-Iji
atau siapa itu namanya, Tiftazani, itu semuanya yang menurut saya ibaratnya adalah ibarat-ibarat yang susah dan rumit. Imam Ghazali tidak semacam itu, karena itu semua suka dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali di antara ulama yang tidak terpaku terhadap lafaz. Beliau menjelaskan di segala kitabnya itu dengan lafaz-lafaz yang mudah agar bisa difahami oleh segala golongan. Karena tolak ukur ilmu itu bukan lafaz, akan tetapi makna yang terkandung di dalam ilmu tersebut. Karena itu, kitab Bidayatul Hidayah ini termasuk kitab yang mudah difahami dan sesuai untuk siapapun. Dan Imam Ghazali meletakkan kitab Bidayatul Hidayah ini untuk awal dari orang yang ingin mempelajari ilmu tasawuf. Karena itu namanya bidayah. Namanya apa? Namanya bidayah. Ketika seseorang itu sudah ingin naik level setelah Bidayatul Hidayah, dia tekuni, dia pahami maknanya. Imam Ghazali mensupport kita untuk mempelajari kitab lain yang menurut beliau lebih tinggi daripada Bidayatul Hidayah, namanya Minhajul Abidin. Alhamdulillah Minhajul Abidin ini disyarahkan oleh salah seorang ulama Indonesia yang ada di Jampes. Syarahnya ada, dicetak dimanapun, bahkan orang-orang Arab pun juga mencetaknya. Itu adalah kitab yang level pertengahan di dalam tasawuf ya. Ketika Anda ingin level yang advance, level tinggi, maka Anda disarankan oleh Imam Ghazali untuk membaca kitabnya yang namanya Ihya Ulumuddin. Yang mana Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang sekiranya orang itu memahami Ihya Ulumuddin dan mempraktekannya, saya kira sudah cukup baginya untuk menjadi modal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini Anda mengetahui juga bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang sangat penuh berkah dimanapun dia dibaca. Di Indonesia dia dibaca, di Malaysia pun juga dia dibaca, di Hadramut pun rohahnya para habaib juga menggunakan Ihya Ulumuddin. Sekiranya kitab Ihya Ulumuddin ini dipakai oleh segala golongan. Saya kira yang tidak suka dengan Imam Ghazali itu hanya golongan-golongan Wahabi saja, karena di dalam kitab-kitabnya beliau Imam Ghazali itu di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali beliau itu banyak sekali mengkritik akidah Mujassimah, akidah para Wahabi, di dalam bagaimana cara mereka untuk mengetahui dan mensifati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang tidak suka dengan Imam Ghazali itu biasanya Wahabi. Wahabi sama sekali tidak pernah melihat Imam Ghazali sebagai ulama. Saya pahamnya seperti itu. Akan tetapi berbeda dengan kita ahli sunnah wal jamaah, melihat bahwasanya Imam Ghazali itu adalah sosok yang bisa menjadi suri teladan kita di segala fak ilmu. Yang mana Imam Ghazali itu, yang ini saya kira ada sedikit salbiat atau sisi negatif yang ada di dalam golongan-golongan kita, bahwasanya banyak orang itu melihat Imam Ghazali ini cuma sebagai ulama tasawuf, dan saya kira ini adalah negatif. Karena Imam Ghazali bukan hanya ulama tasawuf. Imam Ghazali, kita melihat bagaimana Imam Ghazali khidmahnya beliau di dalam fikih, sampai para ulama mengatakan bahwasanya khidmahnya Imam Ghazali di dalam fikih itu di atas levelnya, di atas Imam Nawawi. Sampai dikatakan Imam Nawawi itu takharraja, yakni lulus, graduate di dalam kitabnya Imam Ghazali. Yang muhakkik madhab itu sebenarnya bukan Imam Nawawi kan, tapi Imam Ghazali dengan kitabnya Al-Basit, Al-Wasit, dengan Al-Wajiz. Sampai dikatakan karena bagaimana hebatnya kitab Wajiz ini, sampai dikatakan kalau Imam Ghazali ini nabi, pasti mukjizatnya itu adalah kitab Wajiz, karena kitab Wajiz ini terlampau hebat, yakni jarang, susah orang itu mengarang kitab sehebat kitab Wajiz. Kalau bukan Imam Ghazali, saya kira tidak akan mungkin untuk mengarang kitab sehebat kitab Wajiz. Begitu pula Imam Ghazali adalah seorang ulama akidah yang sangat terkenal, bahkan beliau mempunyai kitab akidah yang sangat famous, namanya Iqtisad fil I'tiqad, yang alhamdulillah Al-Fakir sudah pernah mengajar beberapa pelajaran, mungkin 5 atau 6 kali pertemuan di dalam Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian ada kitab Qawaidul Aqaid yang mana rekamannya ada di dalam YouTube.
sempurna dari awal sampai akhir, kita 15 kali pertemuan. Silahkan yang ingin mengambil faedah daripada kitabnya Imam Ghazali, Iqtisad fil I'tiqad. Di dalam ilmu filsafat pun sampai sekarang orang-orang barat itu di dalam Imam Ghazali itu masih berputar kayak apa ya? Kalau di dalam film itu namanya maze runner. Jadi berarti maze, semacam labirin yang mana orang-orang barat sampai sekarang masih belum paham apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Mereka terus berkutat dan ruwet dengan pendapatnya Imam Ghazali. Maknanya Imam Ghazali, kalau saya bilang Imam Ghazali itu adalah madrasah, itu adalah benar. Maknanya madrasah adalah segala yang ada di dalam Imam Ghazali itu. Maknanya kalau Anda ingin belajar Islam, belajar daripada Imam Ghazali. Anda ingin belajar fikih, belajarlah fikihnya Imam Ghazali. Kalau Anda ingin belajar tasawuf, belajar tasawufnya Imam Ghazali. Kalau Anda ingin belajar filsafat, belajarlah filsafat daripada Imam Ghazali. Kalau Anda ingin belajar akidah Islam, belajarlah akidah Islam daripada Imam Ghazali. Bahkan kalau Anda ingin belajar usul fikih, bayangkan kitab usul, yakni ilmu usul fikih, salah satu daripada 4 pilar kitab usul fikih, yang mana ribuan kitab usul fikih itu semuanya akan berkutat di dalam 4 kitab. Yani salah satunya adalah kitab Al-Mustasfa daripada karangan Imam Ghazali, yang ada, Anda boleh download di internet atau dimanapun. Silahkan, kitab-kitab itu ada. Maknanya Imam Ghazali ini bukan ulama biasa, akan tetapi Imam Ghazali ini madrasah. Bahkan para ulama sepakat bahwasanya Imam Ghazali ini adalah mujaddid untuk abad kelima Hijriah. Makna mujaddid adalah orang yang mengupgrade agama. Makna mengupgrade bukan membawa agama baru, akan tetapi menjelaskan ajaran-ajaran agama itu dengan sesuai dengan pada zamannya. Karena cara penjelasan ulama-ulama terdahulu mungkin tidak sesuai dengan sekarang ya. Dulu kan tak ada Facebook, dulu tak ada YouTube, dulu tak ada macam-macam. Terus cara-cara klasik, apa bahasa-bahasa klasik mungkin tidak bisa difahami. Jangankan zaman dahulu, mungkin kalau kita di Indonesia sekarang, bahasa-bahasa Melayu zaman dahulu, orang-orang zaman sekarang sudah susah untuk memahaminya. Begitu pula di dalam bahasa Inggris pun, mungkin bahasa Inggris yang 200 tahun yang lalu, bahasanya Shakespeare atau yang sastra-sastra Inggris, banyak tidak memahami orang-orang zaman sekarang. Sama orang-orang Arab pun, orang-orang zaman Arab zaman sekarang untuk mempelajari dan memahami bahasa-bahasa Arab zaman dahulu susah, karena memang sudah bukan zamannya lagi. Karena itu setiap 100 tahun akan ada orang-orang yang mengkonvert dan mengupgrade agama ini agar bisa difahami oleh orang-orang pada zamannya. Dan semua ulama sepakat bahwasanya Imam Ghazali ini adalah orang yang mujaddid di abad kelima Hijriah, yang mana Imam Ghazali itu lahir tahun 450 Hijriah dan meninggal tahun 505 Hijriah. Umurnya Imam Ghazali itu tidak lama, yakni hanya 55 tahun. Akan tetapi sumbangsih Imam Ghazali di dalam agama ini sangat besar. Sampai sekarang kita pun masih memerlukan Imam Ghazali di dalam memahami agama-agama kita. Dan saya banyak sekali membaca kitab-kitab akidah, membaca kitab-kitab fikih. Akan tetapi Imam Ghazali termasuk orang yang menurut saya istimewa, sampai saya menjadikan tesis master saya rata-rata tentang kitabnya Imam Ghazali di dalam usul fikih yang bernama Syifa'ul Ghalil, tentang bagaimana kias atau analogi terjadi. Maknanya Imam Ghazali ini bukan ulama-ulama biasa seperti ulama-ulama yang lain, akan tetapi beliau ini mujaddid. Dan Imam Ghazali kitabnya semuanya lengkap. Orang awam boleh membacanya, orang pertengahan boleh membacanya, orang yang level tinggi pun tidak akan tidak paham dan tidak perlu dengan Imam Ghazali. Semua level manusia, semua macam manusia itu perlu dengan Imam Ghazali. Yang mana hebat seperti ini bukan karena ayahnya Imam Ghazali itu ulama, bukan seperti itu. Banyak sekali orang-orang itu mengatakan, biasalah Imam Ghazali itu menjadi ulama karena abahnya pun juga ulama. Loh, tak. Abahnya Imam Ghazali itu bukan ulama, tapi ayahnya Imam Ghazali itu cinta kepada ulama. Itu dia. Jadi
para tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin anak kita itu menjadi ulama seperti Imam Ghazali, pertama cintalah kepada ulama. Cintalah kepada ulama. Dulu diriwayatkan, ini sedikit saya berbicara tentang sirahnya Imam Ghazali sebelum kita masuk ke dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali zaman dahulu itu ketika kecil itu fakir, miskin dia itu. Miskin, dan ayahnya itu sangat cinta dengan para ulama, itu cinta sekali. Sampai-sampai ketika ayahnya Imam Ghazali itu datang ke majelis fikih itu beliau selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku itu seperti ustadz yang ngajar itu. Ya, ini dulu para ulama itu membawa anak-anak kecilnya itu datang ke majelis fikih. Bukan anak-anak kecilnya itu diajak ke mall, ayo shopping bareng, diajak, kalau di Indonesia itu ke alun-alun, atau kalau di Malaysia mungkin ke KLCC, ayo kita happy bareng, ada party, ada pesta-pesta, diajak. Ulama-ulama terdahulu tidak seperti itu. Ulama-ulama terdahulu itu atau orang-orang terdahulu itu mengajak anaknya untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kalau di dalam ilmu hadis, mereka itu mengajak anak-anaknya itu hadir di dalam majlis sama agar mempunyai syarat yang tinggi di dalam hadis. Ayahnya Imam Ghazali fakir, bukan orang yang alim, bukan, tetapi cinta ilmu. Setiap datang ke majelis ahli fikih, selalu berdoa ayahnya itu, ya Allah, aku pingin ya Allah anakku itu jadi seperti orang yang ngajar fikih itu. Datang lagi ke majelis tasawuf, ya Allah, aku pingin toh ya Allah anakku itu mbok dadi seperti orang itu. Semoga anakku itu jadi seperti orang ahli tasawuf itu. Nangis. Ayahnya itu nangis di dalam majelis taklim, dia berdoa. Tempat yang paling mustajab itu Anda berdoa ya di majelis taklim. Kenapa? Karena di dalam majelis taklim itu turun rahmat Allah. Malaikat ada di situ semua. Karena itu banyak orang mengatakan itu tempat belajarnya para ulama lebih makbul doa di situ daripada di makamnya para ulama. Seperti itu. Di mana tempat para ulama itu belajar, di situ tempat yang makbul. Kenapa? Kan di situ adalah dulu tempat turunnya rahmat. Datang ke majelis ke majelis ceramah, ke majelis tausiah, sampai menangis ayahnya tuh, ya Allah, semoga anakku itu jadi seperti orang penceramah yang hebat ini. Dulu anaknya dua, satunya namanya Ahmad, satunya namanya Muhammad. Akhirnya ketika beliau itu, akhirnya Imam Ghazali itu sudah semakin tua, akhirnya meninggal, dan Imam Ghazali ini dalam keadaan masih kecil, dan kakaknya namanya Ahmad itu juga masih kecil. Hanya dititipkan Imam Ghazali dengan saudaranya itu kepada kawan ayahnya, yang mana kawan ayahnya itu kerjanya itu hot itu apa? Melukis itu loh. Tulisan yang bagus-bagus ya. Itu sih penghasilannya berapa? Penghasilannya itu tidak banyak orang-orang hot itu. Akhirnya, kalau aku mati, ini ada harta, tolong anakku itu ajarono dan didikan. Aku mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Akhirnya orangnya ini mau untuk membantu ayahnya Imam Ghazali, dan wakana orang ini daripada solihin wa zuhad, ya. Hanya benar ayahnya meninggal dan diserai uang ini untuk merawat Imam Ghazali dan saudaranya. Yang namanya uang ya, lama-lama kan diambil sedikit akan habis. Ketika uang ini sudah mau habis, orang yang mengurus Imam Ghazali dan saudaranya ini ngomong, wahai Ahmad dan Muhammad, ayahmu memberi aku uang segini, dan ini sudah habis untuk makanmu, untuk belajarmu. Dulu kau tak ajari kau tak ajari ini, dan semuanya itu perlu uang. Tidak ada yang namanya belajar itu gratis tuh, tidak ada. Kita masuk kampus tuh berapa? Masuk satu semester berapa? Di SMA itu berapa? Di SMP itu berapa? Sekolah rendah itu berapa? Semua itu akan bayar. Saya biasanya bercanda dengan kawan-kawan saya itu, kencing aja lu bayar, kencing aja bayar, kok menuntut ilmu kok maunya gratis, masuk surga kok maunya gratis. Surga itu ya mahal, karena itu Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan surga. Lah kalau Anda mau masuk surga ya apa jenenge masuk surga ya, kalau bahasa Jawanya itu rodok bondo titik ya belajar. Ya Anda sikit keluarkan uang untuk
Untuk Anda itu masuk surga, bayar tuition, bayar kampus, cari kampus yang mempelajari agama yang baik, cari pondok mempelajari agama yang baik. Sekarang pondok-pondok tidak ada sedikit pondok-pondok itu yang gratis, karena juga tolabah itu memerlukan guru, gurunya juga memerlukan makan. Akhirnya Imam Ghazali ini dan saudaranya yang namanya Ahmad ini disuruh untuk masuk pesantren. Ketika itu pesantren di backup, full backup oleh kerajaan, oleh khalifah ketika itu yang mau masuk pesantren. Ketika itu pesantren pada zaman itu termasuk institusi pendidikan yang hebat. Yang mau masuk situ akan di fully backup, makan, tinggal semuanya secara gratis. Katanya orang yang mengurusi Imam Ghazali, kalau di dalam bahasa Arabnya itu wasinya Imam Ghazali itu mengatakan, wahai Ahmad dan Muhammad, bete engkau masuk pesantren ini. Kenapa? Karena aku sudah tidak bisa untuk memberikan makan untukmu, karena penghasilanku pun untuk aku makan sendiri pun sudah tidak cukup. Penghasilanku pun untuk aku makan sendiri pun sudah tidak cukup. Bagaimana aku nak memberi penghasilan, aku nak memberi makan untukmu? Bagaimana aku nak memberi makan untukmu? Maknanya masuklah pesantren untuk mendapat makan. Yani sekalian engkau mendapatkan makan, engkau juga mendapatkan ilmu. Ya, oke lah. Aku akan masuk pesantren untuk mendapatkan makan. Jadi itu adalah niat awal Imam Ghazali ketika dia itu masuk pesantren. Jadi masuk pesantren hanya untuk makan. Niatnya sebenarnya kurang baik, akan tetapi lama kelamaan Imam Ghazali ini sadar bahwasanya niat ini tidak baik, dan itulah yang namanya ilmu hakiki, tuan-tuan, puan-puan. Ilmu hakiki adalah ilmu yang bisa untuk merubah orang itu ke jalan yang lebih baik. Ilmu yang bisa untuk merubah orang itu ke jalan yang lebih baik. Bukan ilmu yang membuat orang itu lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ilmu yang bermanfaat. Setiap Anda itu mendapat ilmu, Anda akan merasa Anda itu lebih dekat kepada Allah. Bukan, dan Anda kena review balik. Saya ini sudah hadir majelis 4 tahun, 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun, 4 tahun itu apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat setelah 5 tahun, 4 tahun ini? Apa yang saya dapat? Jangan Anda ini hadir majelis, hadir ini sudah 5 tahun, tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Istilahnya rugi, nggak rugi juga nggak dapat untung gitu loh. Ya itu namanya juga rugi, karena 5 tahun akan hilang tanpa ada apa-apa. 5 tahun hilang tanpa ada apa-apa. Anda harus review balik. Begitulah Imam Ghazali ketika awal masuk pesantren, dia hanya ingin untuk mendapat makan. Akan tetapi lama-lama ilmu itu yang akan mengalihkan dia bahwasanya aku ini tidak pantas untuk kamu cari untuk mendapatkan makanan. Kamu kalau mau mencari aku, ya karena aku ini mulia. Karena ilmu itu hujjatun dzatiyah. Allah itu mengangkat ilmu. Allah itu memuliakan ilmu. Bahwasanya ilmu itu adalah hujjah. Ilmu itu adalah pembeza antara orang yang bermartabat tinggi dan tidak bermartabat tinggi. Terutama ilmu yang beragama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka futuh kepada Imam Ghazali ini dan menjawab doa ayahnya. Dan Imam Ghazali sekali. Sampai-sampai gurunya Imam Ghazali ini namanya Imamul Haromen Al-Juwaini. Siapa yang tak kenal beliau ya? Imamul Haromen. Mana Haromen ini adalah Imam Mekah dan Madinah. Sering sekali memuji Imam Ghazali, dibilangnya Al-Ghazali, Ilkia Asadun Muhrik, Bahrun Mughrik. Banyak sekali pujian-pujian untuk Imam Ghazali. Begitu pula saudaranya Imam Ghazali yang namanya Ahmad itu menjadi penceramah yang hebat, sampai dikatakan itu kalau beliau itu berceramah, tanfatiru minhu sumus sukhur, dibilang hati, sampai kalau bahasa kerennya itu batu karang pun kalau mendengar ceramahnya kakaknya Imam Ghazali ini terbelah. Bukan batu karang, ini hanya sebagai konotasi bahwasanya
kalau mendengar ceramahnya kalau mendengar ceramahnya saudaranya Imam Ghazali itu yang namanya Ahmad itu, pasti menangis, pasti menangis. Tidak ada yang kuat mendengar ceramahnya Al-Imam Ahmad ini, bukan Imam Muhammad Al-Ghazali, bukan, akan tetapi saudaranya Imam Ghazali. Akhirnya dua-duanya itu menjadi orang-orang terpandang, ulama-ulama terpandang karena doa daripada ayahnya. Begitu pula kalau Anda itu ingin menjadikan anak Anda itu seorang ulama, banyak-banyak berdoa juga. Berdoa dan berusaha, jangan berdoa saja tanpa berusaha, jangan berusaha saja tanpa berdoa. Karena dua-duanya, berusahalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sirahnya Imam Ghazali ashhar min an lebih masyhur daripada apa yang saya ceritakan. Sangat luas sekali bagaimana perjalanan spiritual Imam Ghazali. Imam Ghazali alal fikrah ngomong-ngomong, beliau itu pernah tidak bisa berbicara. Kayak apa ya? Beliau dulu itu kalau berdebat tak pernah kalah. Mengajar majelisnya yang paling hebat. Sampai beliau itu diserahkan menjadi kepala sekolah madrasah Nidhomiyah itu pada saat madrasah Nidhomiyah itu kalau sekarang di Indonesia itu macam UI. Karena kampus yang paling bagus ketika itu pada zamannya Imam Ghazali itu, kampus yang paling bagus itu namanya Madrasah Nidhomiyah. Dulu sebelum Imam Ghazali diletakkan gurunya Imam Juwaini. Ketika Imam Juwaini meninggal, semuanya ittifaq bahwasanya yang bisa menggantikan majelisnya Imam Juwaini. Ghazali ketika itu umurnya masih muda, mungkin masih seperti saya, 30-32 tahun, tapi sudah menjadi rektor Madrasah Nidhomiyah. Ketika berdebat tidak ada yang mengalahkan, ketika mengajar tidak ada yang bisa. Apapun akwal-akwal, beliau sudah mengetahui, sampai dikatakan beliau itu belajar filsafat. Jadi ketika beliau mengajar, terus antara mengajar jam pertama dan jam yang kedua itu mungkin ada waktu senggang 1 jam 2 jam. Beliau belajar filsafat hanya ketika 1 jam 2 jam ini. Hanya dalam 2 tahun beliau menguasai ilmu filsafat. Dibilang fil auqatil masruqah. Di dalam waktu-waktu yang curi-curi, waktu mencuri-curi di antara 2 kelas istirahat di filsafat. Tapi beliau sudah bisa mengarang kitab filsafat yang sampai sekarang menjadi rujukan banyak sekali profesor, namanya Tahafutul Falasifah sama Maqasidul Falasifah. Itu bagaimana level kehebatan Imam Ghazali sampai sekarang. Orang-orang itu seperti ingin menarik-narik Imam Ghazali itu ke dalam madhabnya mereka. Orang yang sufi yang batil, ini daripada aku. Sufi ahli sunnah mengatakan ini juga dari madhab aku. Itulah kehebatan Imam Ghazali. Hanya umur 32 tahun, 35 tahun itu sudah menjadi rektor di dalam kampus yang paling bergengsi pada zamannya. Sampai dikatakan untuk masuk Madrasah Nidhomiyah itu bukan bodoh masuk. Anda kalau mau masuk Madrasah Nidhomiyah, Anda harus punya karangan dulu. Dan apa enggak? Jadi gila tak ini nih. Hebat sangat ini. Sekarang kan kita kan masuk kampus, setelah masuk belajar baru nulis kitab. Kalau di master kan nulis tesis. Di S1, di degree nulis skripsi. Di S3 nulis disertasi. Maksudnya tak macam itu. Engkau kalau nak masuk sini harus punya kitab dahulu, baru Anda bisa masuk madrasah Nidhomiyah. Ketika Imam Ghazali di puncak karir, Imam Ghazali ini tidak bisa untuk berbicara. Nggak tahu kenapa tidak bisa berbicara. Setiap mau berbicara itu semacam lidahnya itu kayak ditekuk-tekuk. Seperti dilipat-lipat. Akhirnya ada yang mengatakan ini kena mata lah, ini rahmatun minallah. Akhirnya sejak saat itu Imam Ghazali macam beruzlah. Dari Baghdad Imam Ghazali pindah ke Suria di Syam dan duduk di Masjid Suria itu, Masjid Jami' Suria yang sekarang, duduk 11 tahun di situ macam inizal aninas. Disitulah Imam Ghazali itu banyak mengarang kitab, bertemu dengan masyayikh tasawuf, dan Imam Ghazali membicarakan tentang bagaimana perjalanan hidupnya, petualangan rohaninya itu di dalam kitabnya. Anda bisa baca di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal. Bagaimana di dalam tenggang waktu 10 tahun, 11 tahun itulah Imam Ghazali mengarang Ihya Ulumuddin dan mengarang banyak sekali kitab. Sampai setelah itu khalifah mengirim utusan untuk meminta Imam Ghazali untuk mengajar kembali di dalam Madrasah Nidhomiyah. Tapi setelah beliau diasah
oleh guru-guru beliau. Akhirnya beliau kembali ke Madrasah Nizamiyah untuk mengajar balik, karena ketika itu sudah tahun 500 Hijriah. Dan para gurunya menasihati Imam Ghazali, Anda tidak boleh uzlah terus, karena ulama itu tidak boleh uzlah. Karena saya tuh sedikit bingung kalau ada ulama itu banyak sekali yang uzlah. Ulama tidak boleh uzlah. Ulama harus keluar kepada masyarakat dan harus berdakwah kepada masyarakat. Kenapa? Karena itu adalah thoriqun nubuwah. Ini adalah jalan para nabi. Bayangkan kalau nabi dahulu uzlah. Bagaimana? Nabi itu uzlah hanya sebentar saja. Kan tapi mayoritas umurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk berdakwah kepada umatnya. Ya memang akan ada cacian, akan ada itu sudah biasa, karena itu adalah apa yang akan didapat ketika kita itu masuk ke dalam masalah dakwah. Dan para gurunya Imam Ghazali ketika itu mengatakan bahwasanya ini sudah awal abad ke-6. Biasanya Allah akan mengutus orang-orang pada zaman ini untuk memperbaharui agamanya, yaitu mujaddid. Dan saya harap engkau yang jadi mujaddid itu. Akhirnya Imam Ghazali ketika dikatakan itu oleh para gurunya, Imam Ghazali menjadi mengajar kembali untuk mendapatkan makom yang hanya diberikan setiap 100 tahun untuk satu orang saja, yaitu mujaddid. Dan semua ulama sepakat bahwasanya mujaddid tahun kelima adalah Al-Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali mulai mengajar balik di Madrasah Nizamiyah itu, dan semua murid-muridnya kembali belajar kepada Imam Ghazali. Dan murid-muridnya Imam Ghazali asyhar min antuso, dan banyak sekali murid-muridnya Imam Ghazali. Dan inilah sedikit daripada sirah, biografi Imam Ghazali. Banyak sekali biografi Imam Ghazali, sangat panjang. Mungkin kalau saya ceritakan bisa sampai 2 atau 3 kali kelas. Tetapi saya percaya kalau ini adalah cukup untuk memperkenalkan bagaimana kehebatan dan kealiman Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Cukup dikatakan ada orang pernah bermimpi. Yani mimpi itu Anda boleh percaya, boleh tidak. Karena mimpi ini bukan hujah bahwasanya Imam Ghazali itu suatu saat pernah bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul ketika itu berjumpa dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, ini siapa? Ini adalah umatku. Coba engkau tanya, engkau siapa? Nabi Musa bertanya, karena tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada kenabian. Engkau siapa? Aku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Katanya Nabi Musa, aku ini tak tanya ayahmu, aku tanya namamu siapa? Ngomong saja Muhammad Al-Ghazali, selesai. Katanya Imam Ghazali, engkau tak tahu gak ketika engkau ini ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran, ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa sebenarnya yang ada di dalam tangan kananmu itu? Katanya, huwa asoya atawakka'u alaihi wa ahsyu biha ala ghanami wa li fiha ma'arifu ukhra. Allah tanya, yang di tangan kananmu itu apa? Anda jawab, ini adalah tongkatku, aku bisa untuk mengurus kambing-kambingku, aku banyak sekali hajat-hajatku, untuknya aku bisa bersandar, macam-macam. Allah itu hanya tanya, wahai Nabi Musa, itu apa? Kenapa engkau banyak cakap? Katanya, kenapa engkau ini menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan oleh Allah? Diam Nabi Musa. Dari situ banyak sekali orang itu mengatakan, ulama ummati ka'ambiya'u bani Israel. Ada hadis, saya tak tahu derajatnya hadis ini apa, tapi hadis ini tadawala indal amah, bahwasanya ulama umatnya Rasul itu hampir sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Bukan sama derajatnya, tak ada. Karena derajatnya nabi itu, nabi manapun derajatnya masih lebih tinggi daripada selain nabi, akan tetapi pengikutnya dan manfaatnya kepada manusia itu hampir sama. Karena Anda kalau lihat murid-muridnya para ulama itu jumlahnya mungkin biasa. Anda lihat, saya pernah jumpa salah seorang ulama di Turki itu mempunyai murid 100.000. Umatnya Nabi Musa itu mungkin puluhan ribu. Tapi satu umatnya Rasul itu ratusan ribu muridnya. Karena itu ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Dan kitab Bidayatul Hidayah ini adalah karangan daripada Imam Ghazali.
Dan Imam Ghazali membagi kitab ini menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tentang Qismut Ta'at, kemudian Qismul Ma'asi. Insya Allah kelas ini akan terus ada, walaupun setelah kawalan pergerakan ini selesai. Insya Allah kelas ini akan tetap ada pada hari Selasa setelah maghrib sampai Isya. Dan insya Allah kita berdoa untuk diberi istiqomah di dalam kelas ini. Dan insya Allah setelah kitab ini selesai, kalau ada kesempatan kita akan membaca kitab-kitab yang lebih tinggi. Kelas kali ini saya harap hanya untuk mukaddimah saja di dalam kitab ini, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mulai membaca kitab ini, dan sampai sini saja karena ada isya sudah berkumandang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.